Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli. Jadi kita melanjutkan yang kemarin ya, tentang masih dalam introductions. Jadi apa-apa yang akan kita pelajari pada satu semester ini, walaupun masih dalam suasana COVID-19 ya. Jadi kita belajarnya di rumah masing-masing melalui online. Nah, yang lain mohon mute-kan dulu ya mikrofonnya, kecuali nanti kalau saya ada yang bertanya. Slide ini sudah saya upload di e-learning. Silahkan kalian download di e-learning ya. E-learning sudah ada slide ini. Kalau tidak salah saya itu di teman kemarin itu sudah saya upload. Soalnya nanti setiap ada slide nanti diupload di e-learning. Silahkan kalian download di sana juga. Oke, jadi ini adalah outline kita. Outline kita pada pagi ini mungkin agak singkat. Yang pertama tentang definisi dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu seperti apa, cakupannya seperti apa. Kemudian kita akan belajar juga tentang mesin Turing atau Turing test ya. Ya tentunya dalam perkenalannya itu seperti apa yang disebut dengan mesin Turing. Nah ini udah banyak nih filmnya tentang mesin Turing. Mungkin kalian kenal dengan Alan Turing. Nah sebagai pencetus dari tes Turing ini. Kemudian apa aja tipikal dari masalah-masalah yang disesuaikan menggunakan AI ya, kecerdasan buatan. Nah, kemudian bagaimana intelligent behavior, jadi kelaku cerdas itu tuh seperti apa. Kemudian practical impact of AI. Nah, silabusnya juga kalian bisa lihat di e-learning. Nah, jadi silabusnya saya upload di e-learning ya. Kalian bisa cek silabusnya di e-learning. Bagi yang bisa login di ini ya, di Facebook siaran langsungnya. Oke, jadi definisi dari artificial intelligence, definition of AI. What is AI? Nah, kalian mungkin zaman anak-anak milenial sekarang ya mungkin sudah familiar dengan istilah kecerdasan buatan, artificial intelligence. Nah, mungkin kalau kami dulu angkat tahun generasi 90-an gitu ya, generasi 90-an mungkin familiarnya cuma dengan kata-kata pemanis buatan gitu ya, bukan kecerdasan buatan, tapi pemanis buatan dan semacam halnya lah. Nah, tetapi mungkin anak-anak generasi milenial yang terbaru seperti generasi kalian ini, generasi 2000-an, sudah familiar dengan komputer, kecerdasan buatan. Nah, mulai dari games, dari permainan-permainan yang kalian gunakan itu sudah mengadopsi dari kecerdasan buatan. Nah, jadi apa itu kecerdasan buatan? Artificial intelligence ini concern with the design of intelligent in artificial device. Jadi sebenarnya dulu tidak ada istilah dari kecerdasan buatan ini. Jadi semua teknologi, semua yang dibuat oleh manusia dan itu membantu pekerjaan manusia itu disebut dengan kecerdasan buatan dulunya. Nah, mungkin kita bisa kategorikan sebagai kecerdasan buatan. Tetapi setelah 1956, pada tahun 1956, nah, jadi ini disebut dengan bapaknya artificial intelligence dalam suatu kongres internasional, dikenalkanlah istilah AI ini.
oleh McCarthy. Jadi McCarthy inilah yang mengenalkan istilah dari artificial intelligence tersebut. Nah, there are two ideas in the definitions. Jadi ada dua definisi di sini. Yang pertama intelligent, dari kecerdasannya itu ya. Kemudian dari artificialnya. Nah, is it with the characterized human or is there an absolute standard of judgment? Jadi kecerdasan buatan ini terdiri dari dua kata, kecerdasan dan buatan. Nah, kecerdasan itu yang identik yang dimiliki kecerdasan oleh manusia, kemudian buatan yang dibuat. Jadi misalkan seperti ini, dulu kita menghitung secara manual, tetapi dengan adanya kecerdasan buatan dibuatlah sebuah kalkulator. Nah, itu sebenarnya dengan perangkat AI. Contohnya apa lagi? Misal kipas angin. Kipas angin itu juga bisa dikatakan sebagai AI dalam arti luas dari segi ekstensifnya. Kenapa? Karena mungkin di dalam penggunaannya, misalkan kipas angin yang biasanya manual, kita kipas-kipas pakai tangan gitu ya. Nah, ternyata dibuat oleh manusia menggunakan kecerdasannya. Jadi buatlah kipas angin pakai listrik gitu ya. Nah, mungkin lebih canggih lagi kipas angin bukan pakai listrik lagi, tetapi sudah memakai tenaga matahari misalkan. Nah, atau solar cell-nya. Nah, itu juga sebenarnya kecerdasan buatan. Apalagi, misalkan. Jadi, secara luas kecerdasan buatan itu bukan yang seperti kalian lihat di robot. Nah, itu tuh memang yang kecerdasan buatan mutlak gitu ya. Tetapi hal-hal yang sehari-hari, sesuatu yang identik dengan manusia, kemudian dicari alat bantunya, diciptakan, nah, itu juga sebenarnya kecerdasan buatan. Apa contohnya? Saya disebutkan Yuda, Gus Rifaris Yuda. Apa kira-kira Ya, contoh Pak. lainnya? Apa kira-kira contoh lainnya dari kecerdasan buatan yang umum yang kalian tahu? Hmm, kalau saya sih Pak, karena nonton Avengers kan jadi Jarvis-nya Iron Man Pak. Iron Man ya. Oke, itu sudah terlalu canggih ya, sudah terlalu canggih di situ. Um, Maksudnya di dalam kehidupan sehari-hari secara ekstensif, secara meluas pada tadi kipas angin, mungkin bisa disebut kecerdasan buatan secara ekstensif, tetapi secara yang khususnya mungkin ya seperti yang kalian lihat dari robot. Muhammad Ridho, ada contoh lain, Muhammad Ridho? Smart speaker, Pak. Smart speaker, wah ini kalian udah memang generasi 2000-an ini pandangannya terlalu jauh gitu ya. Nah, iya itu betul juga. Tetapi kalian pernah mungkin 2 tahun yang lewat, tahun 2019, berita tentang anak SD ya yang menciptakan alat untuk penggorengan, tapi dia untuk ngaduk gorengan. Jadi dia buat semacam alat sederhana, kayu atau sejenisnya, dan dia bisa ngaduk sendiri gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya kecerdasan buatan secara ekstensifnya. Nah, jadi banyak dulu yang bisa dikategorikan kecerdasan buatan, tapi istilah ini memang diperkenalkan pada suatu kongres oleh McCarthy tahun 1956, gitu ya. Ini setelah berapa tahun nih kita merdeka gitu ya. Kemudian kecerdasan buatan ini juga identik dengan Turing test. Nah, ini yang dikenalkan oleh Alan Turing. Jadi kalian tahu mesin Turing? Ada yang tahu mesin Turing? Pernah nonton filmnya Pak. Ya, gimana filmnya? Siapa nih yang nonton filmnya? Yuda. Coba bisa diceritakan Yuda. Jadi waktu itu dia kerja Pak. Dia disuruh buat untuk lacak pesan atau surat dari apa Pak? Awannya Pak. Nah, jadi dibuatlah alatnya itu Pak. Awalnya teman-teman kerjanya itu, kelompok kerjanya ragu Pak. Nggak percaya sama yang dia buat. Ragu. Nah, tapi dia yakin Pak. Sampai dia butuh dana yang besar, dia lakukan penjaminan bahwa alatnya itu bakal sukses. Nah, terus setelah dia berusaha ada kawannya tuh Pak, namanya Alan Turing. Nah, Oke. dia ngasih buku
ngasih buku kode ini apa kode. Nah, itu yang dipelajarinya, Pak. Terus dibuatnya alatnya kan, dan akhirnya sukses, Pak. Dia bikin alatnya. Apa Bisa title dia dari membaca movie tersebut, Yuda? Title-nya apa? apa ya? Lupa saya, Pak. Title-nya, oh, oke. Jadi betul ya, berarti ada filmnya ya. Saya tahu filmnya, cuma tidak nonton. Waktu itu pengen nonton. Itu tahun berapa itu Yuda, film Alan Turing-nya? Nggak tahu juga, Pak, film tahun berapa, tapi saya pernah nonton, Pak. Oke. Jadi betul ya. Jadi ada namanya seorang ini tokoh teknologi namanya Alan Turing. Nah, Turing itu tuh karena dia membuat sebuah mesin Turing, mesin Turing. Nah, jadi kalau kalian lihat guys, ini gambar. Nah, ini adalah contoh penerapan dari mesin Turing. Jadi kapan komputer itu bisa disebut sebagai dia cerdas gitu ya, sebagai komputer yang memang memiliki spesifikasi seperti mesin Turing tersebut. Jadi dia harus lolos uji Turing. Nah, Turing test. Uji Turing itu adalah gini. Jadi misalkan ada dua ruangan, tidak ada dua ruangan ya. Ini ruangan pertama, ini ruangan kedua, kemudian ini interrogator. Jadi yang ngomong gitu ya, ini yang ngomong. Misalnya gini lah, yang di sini itu adalah misalkan si Yuda gitu ya. Nah, ini Yuda. Yuda. Kemudian di sini Rahmi. Nah, ini adalah komputer. Nah, jadi kita set. Yuda ini nggak tahu. Yuda tidak tahu tentang isi dari ruangan ini. Yuda tidak tahu isi dari ruangan ini. Padahal di ruangan ini, ruangan A itu, ruangan E itu adalah Rahmi, ruangan B itu adalah komputer. Kemudian Yuda akan mengajak keduanya ini untuk ngobrol, nah berbincang-bincang. Kemudian misalkan assalamualaikum dijawab oleh oleh benda, kita nggak benda lah keduanya, kita nggak tahu nih, misalkan Yuda disuruh ngetes apakah algoritma dan alat yang ini, jadi kita ngetesnya ini ya, target kita ini adalah apakah dia sudah lulus dalam uji Turing gitu ya, uji Turing. Nah, assalamualaikum misalkan dijawab oleh Rami, waalaikumsalam, kemudian dijawab oleh komputer nih, waalaikumsalam. Nah, kemudian ini tapi berupa chat ya, misalkan berupa chat. Kemudian misalkan ini siapa? Ini Rahmi. Kemudian si komputer untuk mengelabui si Yuda juga dikasih nama Rahmi. Ini juga Rahmi. Kemudian Rahmi semester berapa? Dijawab oleh saya semester 6. Ini semester 6 juga. Nah, seandainya pada sesi terakhir ditanya, Yuda, bisa nggak kamu jelaskan mana atau kamu tentukan, can you recognize whether this room is computer or this room is computer. Jadi ditanya, apakah Yuda kamu tahu bahwa ini adalah komputer dan ini adalah komputer, atau di mana letak komputer tersebut? Ruangan mana yang sebenarnya Rahmi betulan, the real Rahmi, real ya, dan mana yang komputer. Jadi komputer ini berpura-pura pretending as the Rahmi gitu. Kalau Yuda bingung, bahkan dia salah, jadi kata Yuda, oh ini adalah Rahmi, ini yang Rahmi betulan di room B. Sedangkan room E ini adalah komputer. Nah, itu berarti sudah lulus uji Turing. Nah, jadi seperti itu. Dan ini juga cikal bakal dari chatbot sekarang ini. Oke, paham nggak sampai di situ? Paham? Ada pertanyaan? Nah, hal seperti ini ada ya. Jadi ada riset namanya Askahasub. Kalian udah lihat Askahasub yang seperti saya bilang sebelumnya? Sudah? Sudah belum, Yuda? Belum, Pak. Belum. Jadi kita lihat ya. Jadi ini ada project riset ya.
tapi di sekesilan aja. Kalian bisa sekarang buka uwas.pakarkita.com. Nah, jadi itu semacam chatbot ya. Jadi namanya dengan Askahasup. Jadi chatbot ini dia berlaku seperti Ustadz Abdul Somad. Nah, jadi chatbot ini berlaku seperti Ustadz Abdul Somad. Jadi begitu kita buka, kalian kalau bisa buat account dulu. Jadi alamatnya adalah ini uwas.pakarkita.com. Jadi begitu kita buka, dia akan seperti kita chat. Jadi orang akan mengira ini adalah Ustadz Abdul Somad gitu ya. Nah, harapannya seperti itu. Jadi dia akan menyapa. Jadi kalau kita buka webnya, dia akan langsung menyapa seperti ini. Assalamualaikum, Ukti, langsung ini username dia tahu, username kita. Ahlan wa sahlan, saya adalah Askahasup. Askahasup ini artinya Askahasup pintar, Hasup itu robot. Ini yang kasih nama Ustadz Abdul Somad sendiri. Askahasup, robot cerdas Ustadz Somad. Setiap percakapan yang dikirimkan akan membuat saya semakin pintar. Nah, jadi ini kuncinya. Jadi dia setiap kalian ajarkan dia, mungkin kenal SimSimi ya, tahu SimSimi. Setiap percakapan dia akan semakin pintar dan otaknya itu adalah dari buku Ustadz Abdul Somad 37 masalah populer dan 99 tanya jawab sholat. Jadi dia bisa menjawab hanya berdasarkan buku tersebut, yaitu tentang sholat, tentang hilafiyah, kemudian tentang kurban. Nah, ini dari 3 buku Ustadz Abdul Somad. Jadi ini adalah gabungannya kalau dalam kecerdasan buatan, ini gabungan dari yang tadi ya, text sebenarnya text mining yang dipadukan dengan NLP gitu ya. Nah, nanti kita mungkin akan belajar sedikit dalam mata kuliah AI ini nantinya. Oke. Nah, jadi sama dengan mesin Turing tadi, cuman pertama memang dibuat dia, yang lain mohon di-mute-kan ya, yang lain. Suaranya Nur Islamiati, mohon di-mute-kan. Nah, jadi pertama memang dibuat secara ini ya, ini kok agak basic ya, Ahmad Fauzan. Kalau mohon di-mute-kan semua ya, mikrofonnya. Oke. Ya Pak, maaf Pak. Nah, jadi pertama memang akan dibuat seperti yang Alan Turing tadi tesnya. Jadi seolah-olah orang mengira itu bukan robot, tapi adalah Ustadz Abdul Somad sendiri. Cuman dalam penerapannya terjadi beberapa banyak ini ya kesalahan dalam dia menjawab. Jadi kita buat di sini lebih strict. Nah, mungkin untuk uji Turing dia tidak lulus. Kenapa? Karena kita pasti tahu ini adalah robot. Tapi demi menjawab pertanyaan itu secara tepat gitu ya, tidak menjawab secara salah. Soalnya gini, penerapan artificial intelligence ini sangat banyak sekali. Ada dalam bidang militer, ada dalam bidang kesehatan, ada yang di dalam semua pertanian, dalam ekonomi. Tetapi yang paling krusial sekali, yang paling penting harus kita lihat penggunaan yang penerapan AI ini adalah dalam bidang kesehatan, financial, kemudian militer juga ya, dan yang paling penting juga dalam agama. Nah, sebelumnya mungkin tidak familiar sekali ya, ini digunakan betul sebagai untuk agama, tetapi kita akan mencobanya lebih menerapkan pada bidang artificial intelligence ini dalam bidang agama. Jadi lebih familiar orang menerapkannya bahkan di dalam bidang social science gitu ya. Nah, dalam bidang agama ini juga kita harus hati-hati, jangan sampai dia memberikan keterangan yang salah. Tapi jangan juga sampai kita takut untuk membuat yang nanti salah. Itu biasa. Kalau orang tahu konsep kecerdasan buatan, kalau ada kesalahan-kesalahan sedikit, dia akan memahami. Kenapa? Karena semakin banyak pengalaman dalam kesalahan itu, maka robot yang kita buat itu akan semakin pintar. Nah, jadi misalkan bisa kita ini ya, Assalamualaikum misalkan. Waalaikumsalam. Nah, misalkan ini kita mau chat. Nah, langsung jawab. Waalaikumsalam. Saya Askahasup, asisten Ustadz Abdul Somad. Ahlan wa sahlan. Jadi memang seperti
Bahkan kalau saya share link ini kepada teman-teman yang social science, wah mereka, wih senang sekali. Ini Ustaz Abdul Somad balas chat saya gitu ya. Misalnya saya mau menjawab karena tadi dibilangnya itu pertanyaan tentang sholat dan lain-lainnya. Misalnya saya menanya tentang sholat gitu ya. Nah, jadi di sini muncul kategori-kategori yang pakai text mining tadi. Misalkan saya ingin tanya tentang niat sholat. Nah, kemudian dia akan bertanya lagi, jadi mau seperti kita chat gitu ya, penjelasan tentang niat atau waktu niat. Nah, penjelasan tentang niat. Nah, jadi penjelasan tentang niat ini adalah tentang melapaskan niat sholat. Sebelumnya yang dianggap dalam niat itu adalah ini. Nah, jadi penerapan AI itu sangat ekstensif sekali, meluas. Ada yang di dalam bidang militer, di dalam finansial, di dalam bidang kesehatan, di dalam medical ya. Kemudian kita juga mencoba dalam bidang social science, yaitu tentang Islam gitu ya, Islamic study. Nah, kalian bisa coba nanti ya. Itu adalah salah satu penerapan dari Turing test juga dan juga text mining yang ada di dalamnya. Dan juga sekarang dikembangkan menggunakan ini ya speech recognition. Jadi dia bisa berbicara. Cuman karena waktunya tidak cukup, karena juga harus secara ini intens dengan Ustaz Abdul Somad merekam percakapan beliau. Jadi nanti harapannya ke depan dia akan ada suara. Misalkan kalian chat atau kalian ngobrol, Assalamualaikum Ustaz, nanti dijawab oleh Ustaz Somad pakai suara dia gitu ya. Nah, itu pakai speech recognition gitu. Jadi banyak sekali yang bisa kita kembangkan di dalam artificial intelligence ini. Oke. Kemudian typical AI problems. Jadi seperti yang saya singgung tadi, apa aja masalah-masalah yang bisa diselesaikan menggunakan AI tadi. Nah, seperti masalah yang memerlukan recognizing people, objects. Nah, ini yang biasanya ya commonplace task include communicating, kemudian pemrosesan bahasa alami tadi, natural language yang menggunakan NLP, kemudian navigasi. Nah, ini seperti Google Maps, navigating around obstacle on that street. Nah, jadi masalah-masalah yang biasa itu seperti recognizing people, pengenalan orang. Nah, kalian mungkin sering upload foto di Facebook, tiba-tiba Facebook self-tagging gitu ya, nge-tag sendiri orangnya. Pernah nggak seperti itu? Orang lain, dan itu benar gitu. Nah, dia menggunakan konsep AI, recognizing people. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian kalau kalian lihat secara ini lagi ya, secara lebih rinci dalam deep learning. Nah, dalam deep learning, bahkan dia bisa menciptakan lagu gitu ya. Jadi ada komputer bisa menciptakan lagu. Kemudian kalau bidang expert, jadi dia menggantikan keahlian, kepakaran seseorang. Nah, itu bisa pada bidang medical diagnosis, dia menggantikan seorang pakar, kemudian atau seorang dokter spesialis atau yang lainnya. Kemudian mathematical problem solving. Nah, ini banyak sekali. Dulu kami waktu SMA kesulitan di dalam masalah integral, masalah limit dan lainnya. Tetapi sekarang generasi 2000-an sudah ada handphone Android, tinggal capture gambar sebuah soal integral, kemudian dapat hasilnya. Nah, itu juga menggunakan konsep AI. Kemudian, nah ini yang paling booming nih, ya kan? Si Dewa Kipas ya, betul nggak? Ada yang nonton nggak sih tentang Dewa Kipas? Betul, Pak. Ya, yang baru-baru ini sampai berapa juta Yuda penonton yang di live-kan oleh siapa? Oleh Deddy Corbuzier. Yang saya tahu 1,2 juta ya. 1,6 juta, Pak. 1,6 juta live-nya, luar biasa. Iya. Ini lagi booming. Mudah-mudahan impact-nya itu positif ya, membawa lagi yang catur sudah tenggelam di Indonesia ini kembali booming sehingga orang-orang menyukai catur. Jadi sudah banyak sekali dulu mungkin bermain catur itu cuma di warung-warung, di kedai kopi, orang bapak-bapak main catur pakai sarungan gitu ya. Sekarang kalau kita malas zaman COVID-19 ini, kita tinggal buka aja. Itu sangat banyak sekali situs ya, untuk bermain catur. Tinggal buka webnya, nggak perlu install aplikasinya. Dan kita
bisa memilih apakah melalui bot atau komputer yang kita lawan, atau kita mau betul-betul main. Jadi website itu sebagai medianya aja. Nah, itu juga merupakan konsep AI. Jadi kalau kita bermain catur melalui komputer, nah komputer itu sudah dibekali sebagai ini namanya reinforcement. Jadi setiap games itu sudah ada reinforcement learning namanya. Dia belajar dari pengalaman. Jadi sebenarnya gini. Jadi konsepnya itu yang pertama, itu yang paling besarnya itu adalah ini ya. AI, artificial intelligence. Kemudian AI ini bisa lebih dirinci lagi dalam satu tujuan yang menggunakan data driven yang disebut dengan data science. Data science. Kemudian bisa juga disebut dengan lebih rinci lagi, dia menggunakan konsep machine learning. Nah, kemudian lebih rinci lagi sekarang menggunakan deep learning. Nah, deep learning ini asalnya itu dari artificial neural network ya. Nah, jadi seperti ini konsepnya. Jadi AI-nya itu digunakan secara meluas AI-nya. Kemudian kalau kalian buat seperti ini dia diagram pie-nya ya. Nah, ini adalah AI, artificial intelligence. Kemudian di dalamnya itu ada data science. Kemudian di dalamnya ini ada machine learning, dan di dalamnya ini ada deep learning. Nah, jadi seperti itu konsepnya. Nah, kalau di dalam permainan catur ini, jadi sebenarnya di dalam machine learning itu ada yang disebut dengan supervised learning, ada namanya unsupervised, dan ada namanya reinforcement learning. Jadi reinforcement learning ini seperti games. Nah, dia bisa belajar dari pengalaman. Jadi sangat rumit sekali reinforcement ini. Kalau misalkan permainan pertama dia gagal, maka dia akan bernilai misalkan negatif. Permainan kedua dia masih gagal, bernilai negatif juga. Permainan ketiga dia udah bisa, nah dia bernilai positif. Jadi yang positif ini dikumpulkan, jadi dia mendapatkan sebuah pengalaman. Nah, itu disebut dengan reinforcement. Jadi itu sekilas ya tentang permainan caturnya kalau kalian tahu. Jadi dia menggunakan konsep machine learning di dalamnya. Dan machine learning itu apa? Machine learning itu dari konsep data science. Data science itu apa? Dari konsep dari artificial intelligence-nya gitu ya. Oke, jadi dan oh iya, antara data science dengan artificial intelligence itu ada juga buku yang mengatakan ini juga ada mazhabnya lain ya. Jadi katanya data science-nya lebih luas. Jadi ada juga yang buku bahwa ini data science-nya, kemudian di dalam data science-nya ini ada AI-nya. Nah, jadi ini banyak kalau kalian membaca buku itu banyak mazhab sekali. Seperti penggunaan dari kata attribute. Di dalam konsep data mining disebut dengan attribute. Itu kolom ya. Kolom. Kalau dalam data mining itu disebut dengan attribute. Kalau di dalam konsep statistik itu disebut dengan variable. Tetapi dalam machine learning disebut dengan features. Di dalam pattern recognition disebut dengan dimension. Dia itu aja. Jadi memang istilah penggunaan ini memang sangat meluas sekali, sama dengan artificial intelligence dan data science tadi. Ada yang mengatakan data science-nya itu the broad-nya, yang luasnya, kemudian AI di dalamnya. Ada juga yang mengatakan salah satunya AI-nya luasnya, tetapi data science di dalamnya. Tapi menurut saya sih itu melalui penggunaannya aja, gitu ya konsepnya. Kalau AI itu bisa dianggap secara luas, kalau data science itu bisa juga dianggap secara luas, tergantung penggunaannya tadi. Oke. Yang lain mohon jangan dicoret-coret ini gambar apanya ya, Paris. Maaf Pak, kepencet Pak. Oke.
Kemudian some of these tasks and application. Jadi ada beberapa task di dalamnya itu ya, seperti yang menggunakan image recognition, seperti yang tadi saya bilang image recognition. Kalau kalian tagging foto di Facebook, kemudian reasoning ini seperti penalaran ya, reasoning. Kemudian learning, pembelajaran seperti tadi ada machine learning, deep learning, kemudian menggunakan NLP, ini seperti bahasa kita tadi dalam Askahasuk, nah ini penggunaan NLP, kemudian problem solving dalam hal lainnya, dan robotik. Ini robotik yang sering kita tonton tentang robotik gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, jadi saya simpulkan bahwa if you have ever check the news, whether take a picture with your smartphone or ever just use social media, Facebook, Twitter, for information online, you have used the AI. Jadi kalian sudah menggunakan AI sekarang ini. Contohnya apa? Menggunakan Google Maps. Kalian menggunakan Google Maps sudah konsep dari AI. Kemudian bahkan sekedar cek berita aja atau cuaca. Bagaimana cuaca pekan baru hari ini? Itu juga sudah menggunakan konsep dari AI. Nah, bahkan AI yang sederhana sekalipun, misalkan kipas angin itu juga disebut dengan AI. Kenapa? Karena dari konsep AI itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kecerdasan manusia dan diciptakan alat untuk membantu itu yang menyerupainya. Yang biasanya kalau kipas-kipas pakai tangan atau kain pakai kertas, tetapi sekarang sudah ada yang menggunakan kipas angin. Nah, tools-nya itu bisa juga disebut sebagai practical impact of AI. Tetapi kalau bagi mahasiswa informatika, mungkin AI itu sudah lebih intensif sekali ya, tidak secara ekstensif yang meluas tadi. Mungkin ada yang berbicara tadi seperti Yuda pada film Iron Man dan lain-lainnya. Nah, banyak yang ada di film pada 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, itu sudah ada sekarang. Contoh apa? Kalau kalian sering lihat komik, lihat apa ya, saya masih ingat waktu itu masa kecil dulu. Jadi seperti film Power Ranger. Film Power Ranger itu ada sebuah jam dan dia berbicara, apa namanya, sama Zordon ya kalau nggak salah ya, dalam nggak nonton. Itu nggak Yuda? Ada di Power Ranger kan Yuda? Pernah nonton film Power Ranger? Ada sih Pak. Ya, dia Nonton berbicara Power seperti Ranger, ini. Pak. Nah, sekarang itu udah ada. Pakai smartwatch. Bahkan ini mainan anak-anak. Cuman harganya 350.000 sudah bisa. Dia ada dilengkapi dengan kamera gitu ya. Nah, jadi hayalan-hayalan orang dulu itu sudah ada sekarang. Berbicara di jam kayak gitu ya. Melihat orang, bahkan ada cermin, itu film film seorang putri kerajaan, ada nenek sihir, kemudian ada cermin, dia berbicara di cermin. Nah, sekarang udah bisa. Seperti kita sekarang ini, kita sudah melakukan kalau dulu pembelajaran synchronous learning-nya itu secara langsung tatap muka di kelas, tetapi sekarang bisa menggunakan online. Nah, bahkan bisa juga asinkronosnya menggunakan offline, seperti history dari video ini kalian bisa tonton nanti ya di restoran Tundanya. Oke. Nah, banyak aplikasi modern yang menggunakan ini AI, seperti yang sekarang bos Tesla ya. Tesla itu kenapa dia semakin dilirik oleh pasar bebas untuk ini untuk digunakan secara meluas di dunia, itu karena ada kemampuannya ini, self driving cars. Jadi seperti sebuah pesawat dia, autopilot. Jadi self driving cars dia bisa berkemampuan menggunakan konsep tadi reinforcement learning tadi, dia belajar dari pengalaman, kemudian dibekali dengan data statistik dari sebuah satelit. Nah, maka bisa dia mengendarai mobil. Nah, itu heboh. Kalian udah nonton YouTube-nya belum? Jadi tahun 2018 kalau nggak salah, ada seorang YouTuber di US, di Amerika, dia membeli mobil Tesla, kemudian dia membuat secara langsung, dia tidur di dalamnya. Kemudian dibiarkannya mobilnya itu berjalan. Itu ada. Kalau nggak dihapus ya, soalnya banyak yang melaporkan video tersebut berbahaya, ditiru orang lain. Tapi saya pernah nonton itu secara langsungnya tahun 2018. Dia beli mobil Tesla, ya mobil listrik itu, ya kemudian dia aktifkan self driving cars-nya dan dia tidur di dalamnya. Dan dia berjalan itu di tol
Bayangkan dengan kelajuan mungkin 80 kilometers per hours gitu ya, 80 kilometer per jam mungkin lebih atau mungkin lebih. Nah, dan dia kadang berhenti di gerbang tol, kemudian jalan lagi, dan itu memang tidak ada masalah di situ. Nah, tetapi sekarang saya dengar lagi Tesla akan menonaktifkan fitur self-driving cars-nya. Bukan karena mereka kekurangan algoritma, tetapi karena ya banyak tadi polemik gitu ya. Mungkin manusia belum siap untuk secanggih itu gitu ya. Saya nggak kebayang aja kalau Yuda beli Tesla kemudian dipraktekkannya di simpang ini tempat pandam gitu ya. Atau di Tabek Gadang. Wah, itu luar biasa sekali menggunakan self-driving cars gitu ya. Kemudian dalam bidang financial institution use AI for fraud monitoring, jadi pendeteksi dari penipuan. Saya pernah mengalami, saya menggunakan bank CIMB di Malaysia. Biasanya itu saya menggunakan CIMB Bank itu cuman untuk keperluan sehari-hari aja, keperluan sehari-hari. Sekitar misalkan pengeluarannya misalkan 2 juta gitu ya, maksimum mungkin sekitar 2 juta gitu ya. Nah, tetapi dalam satu ketika setelah 2 tahun saya memerlukan account ini untuk pembayaran fee kuliah saya atau iuran atau pembayaran SPP. Nah, yang jumlahnya itu sampai 18 juta. Nah, saya pikir 18 juta ini sudah masuk ke account kampus, gitu ya, ke account kampus. Ternyata setelah 3 hari, saya dikontak oleh kampus, kamu belum bayar SPP, katanya. Kamu belum bayar SPP. Nah, saya pikir saya sudah melakukan transaksi, saya sudah kirim dari sini, dari Pekanbaru ke kampus. Biasanya saya bayarnya itu manual, jadi tidak menggunakan duit di account ini. Nah, rupanya tidak sampai, saya bingung, 18 juta saya kirim tidak sampai ke kampus. Memang tidak berapa lama saya cek di email, ternyata ada masuk satu pesan, dan ada panggilan ternyata tidak masuk karena saya bukan baru, yang manggil itu Malaysia. Akhirnya saya telepon bank, jadi kata bank, kami telah postpone atau menangguhkan dari transfer duit ini. Kenapa ditangguhkan? Saya bilang, dan ditangguhkan karena rupanya beda pola di sini. Jadi ada dalam AI itu mereka menggunakan ini ya, konsepnya dalam machine learning, jadi ada beda pola di situ. Nah, ya biasanya mungkin saya maksimum 2 juta, kemudian 1 juta, 3 juta, 1,3 juta, 1,5 juta. Tiba-tiba ada satu ketika saya mau melakukan pengeluaran 18 juta. Nah, ini mungkin saya terjebak dalam penipuan atau seperti apa. Mungkin itu pihak bank. Jadi algoritmanya langsung mendeteksi, ngasih ini early warning system bahwa ini tidak sesuai dengan common transaction ya. Nah, itu salah satu contoh penerapan AI. Itu mungkin kalian belajar nanti di data mining atau machine learning gitu ya. Kemudian dalam kasus militer, nah seperti target ini ya, missile defense. Jadi pengiriman misalkan sebuah misil untuk penghancuran sesuatu gitu dalam hal perang, nah itu menggunakan AI. Bahkan kita sudah sering dengar di TV-TV tentang pengembangan nuklir antara Korea Utara, kemudian Rusia, Amerika, dan apa lagi ya, negara, Iran. Nah, Iran itu banyak nuklirnya. Bahkan penghancur sampai antar benua. Bayangkan, kita berada di benua Asia, maka bukan di pojoknya mungkin hampir berbatasan dengan Australia. Nah, misil itu bisa dikirim dari Amerika ke tempat kita, sedangkan pakai pesawat aja mungkin 24 jam gitu ya, atau lebih gitu ya, 32 jam mungkin kalau naik pesawat, tetapi misil itu bisa kirim dan secara tepat. Nah, itu juga menggunakan konsep AI. Nah, jadi banyak sekali konsep AI yang harus kalian tahu gitu ya, dan penamaan-penamaannya itu berbeda dari setiap sub AI-nya tadi. Jadi memang harus upgrade ilmu pengetahuan bagi kalian sendiri. Mungkin kalau dulu zaman saya cuma belajar Pascal, kemudian bahasa C dan lain, tapi sekarang
sudah sangat berkembang banget gitu ya. Sudah masuk kepada mobile programming sudah masuk lagi penerapan ada information learning di sana. Jadi memang harus kalian upgrade sendiri tentang artificial intelligence ini. Kenapa? Karena sekarang dunia artificial intelligence, dunia kecerdasan buatan. Bagi teknik informatika itu hal yang biasa kalau kalian memahami konsep-konsepnya. Harus banyak membaca buku, harus lebih banyak membaca buku. Ya. Oke, kemudian dalam bidang games dan lainnya. Nah, mungkin kita akan pelajari hal-hal yang saya bilang tadi seperti konsep reasoning, kemudian konsep NLP, kemudian konsep medical diagnosis, kemudian konsep chatbot, kemudian konsep apa lagi, tapi mungkin hal-hal yang dasarnya aja ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, pertemuan ke depan kita akan belajar tentang heuristik dan non-heuristik algoritma di dalam AI. Itu dalam konsep, dalam scheduling problems, dalam masalah scheduling. Scheduling itu masalah penjadwalan. Nah, pertemuan ke depan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau bisa lanjutkan di sini ya. Saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Jadi kan gini, Pak. Teknologi AI ini kan terus berkembang, Pak. Dan terus semakin banyak digunakan di seluruh dunia. Nah, terus kalau misalnya ada orang yang salah dalam menciptakan AI ini bagaimana, Pak? Kitanya seperti apa, Pak? Misalnya dibuat Terminator gitu mungkin. Jadi kita bagaimana, Pak? Yuda kayaknya mau memahami konsep-konsep film yang menggunakan AI. Apa semuanya Terminator itu sama-sama saya ada juga filmnya. Nah, jadi betul ya yang dikatakan ini. Memang ada kekhawatiran dari negara-negara negara-negara masih yang berkembang gitu. Nah, bagaimana negara maju ini begitu berlomba-lomba menciptakan alat bahkan sebagai monster penghancur dunia gitu. Mau seperti gitu. Destroy monster gitu ya. Jadi memang penerapan AI ini kalau tidak direm gitu ya bahasa kita ya, tidak disekat gitu, memang akan berbahaya sekali. Contohnya beberapa kongres, kalian boleh cari kongres tentang teknologi di negara-negara maju, itu mereka memang sepakat untuk menghentikan dari beberapa penerapan AI yang terutama di bidang militer. Mereka sepakat, contoh dalam hal nuklir gitu ya, karena nuklir itu kan bahannya nuklir, tapi untuk penerapan dalam titik target yang accurate accurately-nya itu pasti menggunakan konsep AI. Nah, mereka itu sudah sepakat untuk ngerem itu, untuk membatasi itu. Nah, melalui Dewan Keamanan PBB juga itu sama, kalian bisa cari itu di internet. Banyak kongres-kongres yang dilakukan untuk membahas, mengevaluasi yang tadi. Makanya seperti Iran itu agak tanda kutip dimusuhi oleh negara-negara Eropa lainnya karena dianggap sangat berbahaya kalau misalkan dibiarkan pengembangan AI itu secara meluas. Memang disebut di atas nama nuklir, tapi nuklir itu kan bahan objeknya aja, tapi penggunaan untuk misilnya nanti itu menggunakan konsep AI. Jadi itu memang sudah kesepakatan dunia, Yuda. Setiap tahun itu pasti dievaluasi, setiap ada periodenya dievaluasi untuk menahan dari kuatnya perkembangan AI ini. Takutnya nanti memang salah-salah ya, apalagi dalam perkembangan misil tadi, nah itu akan malah menghancurkan peradaban manusia. Ini lagi-lagi seperti di film gitu ya, robot yang berkuasa. Tapi satu hal yang bisa kita ambil adalah bahwa robot itu memang canggih, tapi yang menciptakan adalah manusia. Komputer itu canggih, tapi yang menciptakan manusia. Jadi masih lebih, peradaban kita tuh masih lebih tinggi lah dari robot itu. Apalagi robot itu memang tidak mempunyai suatu perasaan gitu ya. Jadi dalam tahap seperti di perfilman yang robot bisa menangis, merasakan, bahkan dia membelot untuk membela manusia gitu ya, kan ada di film. Nah itu yang belum dimiliki oleh robot, walaupun dia dibekali dengan reinforcement tadi, tapi dia tidak serumit dari manusia gitu ya.
dari perasaan manusia itu memang kolbu manusia itu yang memang manusia yang memiliki. Ada lagi pertanyaan tentang ini AI? Oke, ada pertanyaan? Kayak Ini Habib, Pak, ada pertanyaan? Yes. ini Pak bertanya tentang AI ini secara umum. Eh, ada nggak Pak AI itu yang tidak bergantung kepada yang lain? Misalnya kan kebanyakan AI sekarang ini kan lebih tergantung pada internet dan listrik. Apakah ada AI gitu Pak yang berdiri sendiri gitu Pak dalam kehidupan sehari-hari? Yang berdiri sendiri, maksudnya gimana? Tidak diciptakan manusia? Iya, Bapak. Maksudnya itu apakah memang konsep AI itu memerlukan sumber daya atau enggak, Pak? Oke, secara umum konsep AI itu adalah sesuatu yang bisa membantu kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Itu konsepnya, konsep AI. Jadi apapun, walaupun dia tidak memerlukan listrik. Seperti tadi alat penggorengan yang untuk mengaduk gorengan yang dibuat oleh anak SD kalau nggak salah tahun 2018, itu juga konsep AI. Konsep AI dalam arti ekstensifnya, luas, bukan yang secara khusus. Nah, jadi tidak harus dia, kalau konsep AI itu sendiri, segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia secara manual ya, secara manual menggunakan kecerdasannya, dia menciptakan alat untuk menggantikan yang manual tadi, itu adalah konsep AI secara luas. Nah, jadi apapun itu, walaupun dia tidak ada listrik, itu konsep AI. Kamu masih ingat ini siapa Said Habib tentang algoritma? Algoritma itu kan konsepnya adalah tata cara, proses, prosedur. Nah, ketika kamu membuat kipas angin itu juga ada algoritmanya loh. Kan kipas angin itu menghasilkan angin, udara. Nah, algoritmanya gimana menghasilkan udara tadi? Apakah ada alat untuk meniupnya atau angin, ternyata udara atau angin itu bisa berhembus kalau ada suatu gerakan. Nah, itu adalah algoritma. Nah, jadi AI itu tidak harus berupa, ini secara luas ya, jadi bukan kelas informatika pasti akan memikirkan lebih luas, lebih rinci lagi. Tapi secara luas AI itu segala sesuatu yang membantu manusia, yang diciptakan oleh kecerdasan manusia, sehingga pekerjaan manusia lebih mudah, itu adalah AI. Itu banyak sekali kalau kalian lihat di YouTube dengan keyword, saya sering lihat tuh life hack gitu ya, life hack kalian cari, kadang untuk apa, alat untuk ini penutup pintu otomatis gitu ya. Dia tidak menggunakan sensor, tetapi dia cuma menggunakan apa, gaya pegas di atasnya itu. Kemudian kalau dia buka, kemudian dia akan otomatis membangun. Itu juga AI dalam arti yang luas. Oke, Habib. Oke, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. masa pertanyaannya ada lagi? Berarti Pak, e-tilang yang sudah dipakai Rehan. itu memakai teknologi AI ya? Yang gimana? E-tilang. Oh, yang terbaru. Oh ya, ini memang update sekali. Saya pikir kamu sukanya cuma mobil apa, games Mobile Legend aja, Rehan. Ya, betul. Jadi sekarang itu sudah ada tilang elektronik. Nah, sebenarnya ya jadi ada cerita ketika saya di Malaysia, di Kuala Lumpur tahun 2013 saya ngambil S2. Kemudian namanya kita baru merantau, tentu kita ingin menjelajah negeri tersebut. Jadi kami menyewa mobil waktu itu, tapi tidak jadi karena ada kawan yang itu kalau tidak salah dari Makassar. Jadi ada kawan dari Makassar punya mobil. Akhirnya mereka membawa kami jalan-jalan. Tiba-tiba di suatu jalan tol itu namanya zone camera. Jadi di Malaysia itu zone camera zone gitu ya. Jadi dia akan menangkap persis seperti sekarang ini, menangkap plat kendaraan kita, kemudian sudah terdata, terintegrasi alamat di mana siapa yang punya, kemudian sampailah ke rumah kita.
Begitu kami selesai jalan-jalan, keesokan paginya jam 7 pagi itu sudah ada surat tilang yang masuk. Nah, ternyata di kita itu kalau 2013 mungkin diterapkan 2010 ya, berarti 10 tahun kita itu ketinggalan dari negara tetangga aja, dari Malaysia. Kita itu 10 tahun ketinggalan. Jadi Malaysia sekarang ini kita akan bisa mencapai mereka mungkin 10 tahun lagi gitu. Karena itu sudah ada 10 tahun yang lalu. Nah, e-tilang itu dia menggunakan image recognition, tetapi tidak terlalu canggih image recognition-nya. Dia mengcapture, sensornya cuma kamera, kedip-kedip ya, tapi saya juga tidak paham, karena di Malaysia itu tidak terlalu seperti itu. Di Malaysia dia sudah menggunakan image processing, jadi pengenalan pola objek, plat tadi itu sudah ada. Nah, salah satu yang membuat algoritma itu adalah di kampus saya, di lab computer vision. Di lab computer vision, mereka punya pekerjaan untuk membantu pihak lalu lintas dalam mengcapture ini plat kendaraan. Tetapi kalau yang saya pahami, ini yang saya pahami dari berita-berita yang beredar, dia cuma memfoto plat kendaraan kita dan hasilnya seperti itu. Jadi belum tahap dari AI yang lebih canggih. Cuman sekedar dia kedip-kedip foto mungkin banyak gitu ya kalau ada kejadian. Ini pemahaman saya tidak tahu. Tapi yang saya lihat hasilnya berbeda dengan yang di Malaysia. Kalau di Malaysia itu hasilnya dia sudah pengenalan ini angka-angka di plat kendaraan gitu. Kalau di CD masih mengcapture secara the whole dari objeknya itu. Nah, setelah ada yang melanggar, tapi di sana sudah ada sensor. Sensornya apa? Yang pertama sensor kecepatan di zone kamera tadi. Jadi dia cuma memfoto kalau di atas 50 km per jam. Kemudian dia cuma memfoto kalau melewati dari marka jalan tadi. Yang lain tidak. Nah, kalau di sini mungkin semuanya mungkin difoto gitu ya. Jadi memang pakai tahap AI, tapi AI yang lebih sederhana, belum tahap canggihnya gitu. Kalau yang sudah canggihnya itu menggunakan pattern recognition, yang menggunakan image processing. Kalau dalam bahasa Indonesia dia pengolahan citra. Jadi dia menggunakan ini banyak di situ teknologinya, sensornya itu adalah image processing. Kemudian image processing ini mengenali suatu objek, kalau di Malaysia saya ceritakan, mengenali suatu objek, kemudian angka-angka yang di platnya itu, angka tadi dicocokkan sebuah data. Nah, pencocokannya itu menggunakan machine learning, datanya ini menggunakan big data analytics. Jadi ada banyak big data analytics dicocokkan oleh machine learning tadi algoritmanya. Oh, misalkan platnya itu BM111Z gitu. Nah, ini punyanya adalah Royhan. Royhan ini alamat ini. Nah, untuk mencari itu tuh menggunakan teknik big data analytics. Nah, tetapi untuk pencocokannya tadi menggunakan konsep machine learning. Nah, lebih canggih lagi mungkin bisa menggunakan deep learning. Deep learning dalam hal anomaly detection. Jadi ada sesuatu yang tidak normal, anomaly. Misalnya gini, Rehan mengemudi misalkan di jalur yang sesuai ini jalurnya itu normal. Tetapi begitu menyimpang ke sebelah, masuk ke sebelah atau berlawanan arus itu adalah anomaly. Nah, anomaly ini bisa dideteksi menggunakan deep learning. Jadi dilatih mesin yang normal-normal itu seperti ini, yang tidak normal itu seperti ini. Dikasih jutaan record data, ada deep learning itu harus banyak datanya. Nah, kemudian begitu ada yang sama dengan yang dipelajarinya oleh mesin, oh ini adalah anomaly detection. Nah, itu konsep kedepannya itu mungkin ya. Oke, bagus-bagus pertanyaan kali ini. Mantap. Jadi terus ini upgrade ilmu tentang AI, karena AI itu banyak dalam penerapannya, kemudian berkembang sangat pesat sekali, istilahnya banyak, dan kalian harus paham. Kadang ini itu aja seperti tadi. Dalam Excel disebut dengan kolom biasa, di dalam statistik dia sudah menjadi variabel. Di dalam data mining disebut sebagai attribute. Di dalam machine learning disebut dengan feature. Di dalam pattern recognition disebut dengan dimension. Dia itu aja kolom, tapi namanya banyak. Nah, itu kalian harus upgrade. Jadi jangan bingung. Terus sekarang kalian bingung ya. Ini AI, ini data science, ini data mining, ini business learning, apalagi ini deep learning. Nah, itu yang penting kalian tahu konsepnya. Ini expert system, ini decision support system. Nah, ini classification. Jadi itu aja. Gitu ya. Tapi penggunaannya berbeda. Oke? Ada lagi pertanyaan?
Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup sampai di sini ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya tentang scheduling problems menggunakan non and heuristic algorithm. Itu pertemuan kita selanjutnya, insya Allah. Oke, saya tutup pertemuan kali ini. Yang pasti kalian lebih banyak upgrade sendiri ya. Nanti kalau kalian ada yang tahu tentang pengembangan AI, kalian juga boleh kasih feedback saya, Pak, saya melihat ini loh, karena saya juga butuh ilmu gitu ya. Mungkin ada satu bidang yang saya pakarkan, saya expert di situ, tapi bidang-bidang lain mungkin tidak. Nah, itu saya perlu masukan-masukan juga dari kalian gitu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti boleh di di grup kita. Oh iya, satu lagi guys, hari Kamis itu kalian malam gitu ya, ada ini ada talk. Jadi saya juga di situ yang buat itu adalah Predatek. Mungkin ada kalian yang bergabung di Predatek juga ya. Nah, itu bersama dosen Undri, Pak Dr. Dedi Irawan juga dalam ini menulis skripsi, tidak menulis skripsi tetapi membuat jurnal pengganti skripsi, membuat paper yang dipublish di jurnal nasional pengganti skripsi. Nah, itu temanya nanti tuh. Nah, saya harapkan kalian hadir ya, nanti saya share ini di grup. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga di rumah dan tetap jaga kesehatan ya. Saya izin live ya. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.